fajar pagi hari di Yogyakarta, hari Minggu, tanggal 19 Desember 1948, pecah oleh deru 5 buah pesawat F-51 Mustang dan 9 buah pesawat P-90 Kitty Hawk yang melakukan manuver terbang rendah di langit Yogyakarta. Pesawat-pesawat itu membombardir lapangan terbang Maguwo dengan bom dan tembakan mitraliur. Sontak, serangan mendadak itu mengagetkan pertahanan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia yang berjaga di Maguwo. Tak berapa lama, pesawat Dakota menerjunkan ratusan pasukan para komando Korps Spesial Tropen di Maguwo. Hanya butuh kurang dari 1 jam, militer Belanda yang menyerang Yogyakarta atas perintah pucuk pimpinan Letnan Jenderal Simon Hendrikspoor mengambil alih lapangan terbang Maguwo. Di pihak Republik tercatat 128 tentara gugur, sedangkan di pihak Belanda tak satu pun jatuh korban. Agresi militer Belanda II ini dikenal dengan Operasi Krai atau Operasi Gagak. Para pemimpin Republik beserta tentara RI yang tengah berada di jantung kota Yogyakarta pun tak mengira ada serangan militer. Bahkan awalnya mereka menduga suara dentuman bom itu adalah latihan perang-perangan yang kabarnya memang telah santer terdengar sebelumnya. Namun, kabar Maguwo diserang dan jatuh ke tangan Belanda segera sampai di telinga Presiden Soekarno. Presiden langsung menggelar sidang kabinet di Istana Negara, Gedung Agung. 3 keputusan diambil. Pertama, Presiden memerintahkan M.R. Syafruddin Prawira Negara yang tengah berada di Bukit Tinggi untuk memimpin pemerintahan darurat. Kedua, Presiden dan Wakil Presiden bersama para menteri diputuskan tetap bertahan di kota Yogyakarta. Ketiga, memerintahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman bersama pasukannya menyingkir keluar kota untuk mengobarkan perang gerilya. Jenderal Sudirman bergerak ke selatan, ke arah desa Kretek Bantul dan menyeberangi Sungai Opak untuk kemudian mengambil posisi gerilya di Pegunungan Sewu. Suasana ibu kota RI Yogyakarta pun terasa mencekam. Belanda segera mengambil alih gedung-gedung utama di Yogyakarta sebagai markas para perwira dan pasukannya. Peristiwa agresi militer II atau pihak Belanda menyebutnya dengan Operasi Krai, dalam bahasa Indonesia adalah Operasi Gagak, memberikan satu simbolisasi bahwa itu adalah simbol kematian. Artinya Hendrikspoor sebagai komandan tentara Belanda pada saat itu ingin melumpuhkan kekuatan terakhir Republik ini di Yogyakarta. Wilayah yang pertama kali dilumpuhkan oleh Belanda yaitu Bandara Maguwo, di mana itu menjadi satu pintu masuk tentara Belanda agar bisa menguasai Yogyakarta. Berangkat dari lapangan udara Andir di Bandung, kemudian setelah berhasil dilumpuhkan, baru kekuatan baru datang dari Semarang, dari Kalibanteng. Setelah berhasil menguasai Maguwo, kemudian tentara Belanda merangsek masuk ke kota Jogja, dan kalau tidak salah baru sekitar jam 13 sampai jam 14.00 bisa menguasai wilayah Yogyakarta dan masuk ke Istana Kepresidenan di Gedung Agung Jogja. Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Bill, dalam pidato yang dipancarkan lewat radio memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan ke ibu kota RI, Yogyakarta. Bill menyatakan bahwa Belanda tak lagi terikat dengan persetujuan Renville yang salah satunya berisi bahwa Belanda mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 3 hari setelah ibu kota jatuh ke cengkraman Belanda, pemimpin lapangan Kolonel Van Langen menangkap para pemimpin RI di Istana Gedung Agung.
Hanya 5 menit waktu yang diberikan militer Belanda bagi Soekarno untuk berkemas dan berpamitan dengan keluarga. Kapten Pascal bergegas mengendarai jeep membawa Presiden Bung Karno, penasihat Presiden Sultan Syahrir, dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim ke lapangan terbang Maguwo untuk diasingkan ke Pesanggerahan Desa Laukumbang, Brastagi, Tanah Karo. Kemudian dipindahkan ke Parapat, Sumatera. Sementara Bung Hatta dan lainnya diasingkan ke Pulau Bangka. Mereka diterbangkan dengan pesawat bomber B-25 Mitchell. Dampak yang luar biasa adalah ditangkapnya para pemimpin republik yang kemudian diasingkan di beberapa tempat di Sumatera. Bung Karno, Bung Hatta, para menteri, dan juga HB9 waktu itu juga mengalami tahanan rumah, jadi tidak boleh keluar dari kompleks Kesultanan Yogyakarta. Salah satu upaya Soekarno untuk menyelamatkan Republik ini adalah memerintahkan kepada Syafruddin Parwinanegara untuk membentuk pemerintahan darurat. Kemudian dikenal dengan namanya PDRI dan beribu kota di Bukit Tinggi. Satu hal lagi, antisipasi andai kata Bukit Tinggi juga akhirnya diserang Belanda dan berhasil dikuasai, pihak Republik sudah mempersiapkan tempat, kemudian membentuk yang namanya negara darurat di luar negeri, itu di New Delhi. Jadi kenapa memilih New Delhi? Karena kedekatan Soekarno dengan pihak India memang cukup baik. Kolonel Van Langen mendatangi Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan menunjukkan peta daerah Yogyakarta. Van Langen melingkari kompleks keraton dengan tinta merah. Ia melarang Sultan untuk meninggalkan kompleks keraton dan berdalih tidak menjamin keselamatan Sultan jika keluar keraton. Sultan tidak melawan tekanan Van Langen, namun diam-diam Sultan memerintahkan para pegawai pemerintah yang berkantor di Kepatihan dan juga di daerah kabupaten untuk mogok kerja dan tidak melayani kemauan-kemauan Belanda. Belanda pun seperti tersengat lebah. Militernya segera bereaksi dengan berkeliling menggeledah kampung-kampung yang diduga dijadikan sebagai tempat persembunyian pasukan Indonesia. Salah satu kampung yang disasar Belanda adalah Kampung Kemusuk Godean. Pada tanggal 8 Januari 1949, Kampung Kemusuk diserang. Rumah-rumah dibakar dan penduduk dibunuh. Tak kurang dari 300 penduduk tewas. Korban tewas dimakamkan di tempat yang sekarang dikenal sebagai Monumen Makam Somenggalan. Bagi Soekarno, pendudukan militer Belanda atas ibu kota RI Yogyakarta dan penangkapan dirinya merupakan keuntungan diplomatik bagi Indonesia. Karena dengan aksinya tersebut, Belanda dianggap tidak menghormati eksistensi PBB. Benar saja, Dewan Keamanan PBB tersinggung karena merasa kedudukannya tidak diakui Belanda. Sementara itu, Amerika Serikat juga memutus dana bantuan kepada Belanda. Ngarso dalam 9 pada saat itu juga sekaligus dipilih atau ditunjuk oleh Soekarno sebagai Menteri Pertahanan. Jadi beliau memiliki satu wewenang atas skenario, atas strategi bagaimana tentara yang pada saat itu juga masih baru bisa melakukan mensikapi sikap Belanda yang sangat sporadis. Serangan militer Belanda ke Yogyakarta itu justru menggugah semangat daya juang dari pasukan TNI kita. Nah, itu terbukti ketika kemudian Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya, dan kemudian perang gerilya itu berhasil mengkonsolidasi kekuatan untuk melakukan pukulan balik terhadap Belanda, yang itu dilakukan melalui serangan umum 1 Maret. Jadi kita lihat dalam periode 3 bulan ya, katakanlah Januari, Februari, Maret, dalam waktu 3 bulan setelah ibu kota RI Yogyakarta itu diambil alih oleh Belanda, pasukan kita berhasil memukul Belanda.
dan itu kemudian mendorong dunia internasional untuk mendesak Belanda supaya tidak melanjutkan agresi atau penguasaan kepada Indonesia. Dalam buku A History of Modern Indonesia, Merle Calvin Reclefs menulis pihak tentara saat itu menganggap dirinya sebagai satu-satunya penyelamat Republik. Reclefs berpendapat bahwa peristiwa penyerbuan ke Yogyakarta merupakan bencana militer maupun politik bagi Belanda, meski tampaknya Belanda mudah mendapat kemenangan militernya atas Republik. Menurutnya, akibat penyerangan sepihak itu, posisi Belanda tersudutkan dalam diplomasi internasional dan akhirnya terpaksa mau melakukan gencatan senjata dan kembali duduk dalam perundingan dengan RI. Bahwa agresi Belanda yang kedua merupakan sejarah kelam bagi Indonesia, khususnya juga di daerah istimewa Yogyakarta, karena pada saat itu terjadi serangan besar-besaran dari pihak Belanda kepada pemerintah Indonesia, khususnya lokasinya berada di daerah istimewa Yogyakarta. Pada saat itu juga terjadi penangkapan dari tokoh-tokoh penting yang ada di Yogyakarta, baik itu Bapak Presiden Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, maupun tokoh penting lain yang kemudian dibuang ke luar Jawa. Sehingga ini menandakan bahwa Belanda betul-betul kejam terhadap penjajahan yang dilakukan, terutama merampas kemerdekaan suatu bangsa. Tetapi pada saat itu juga menjadi tonggak yang penting juga bagi kita, karena menunjukkan ketangguhan dari bangsa kita dalam menghadapi penindasan maupun ketidakadilan yang ditimpakan pada Republik Indonesia. Dan juga pada saat itu akhirnya menuntut kemudian ada perundingan kembali yang diakhiri dengan perundingan Meja Bundar pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Dalam gejolak revolusi itu, sejarah mencatat peran penting Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Selain mengendalikan Republik yang mengalami kekosongan pemimpin, Sultan memberikan perlindungan dan menanggung kehidupan keluarga para pemimpin RI. Jadi saya tetap menilai Ngarsedhalam IX Hamengkubuwono ke-9 ini adalah tokoh yang menurut saya memang penyelamat Republik di masa-masa itu. Keberadaan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sungguh menyelamatkan NKRI. Sultan jugalah yang memanggil Letkol Soeharto diam-diam ke keraton agar Soeharto melaksanakan serangan umum 1 Maret 1949 yang dikenal dengan Operasi Janur Kuning. Sultan mengendalikan sepenuhnya hasil-hasil keputusan perundingan Rumroyen pada April 1949 yang berujung pada penarikan mundur militer Belanda dari ibu kota RI pada 30 Juni 1949. Peristiwa agresi militer Belanda yang kedua di tanggal 19 Desember 1948 masih ada peristiwa-peristiwa penting berikutnya yang mengikuti. Antara lain di bulan Maret, tepatnya ada serangan umum 1 Maret yang merupakan hari penegakan kedaulatan negara. Di situ menuntut Belanda untuk kemudian bersama-sama dengan pemerintah Indonesia melakukan perundingan kembali di tanggal 7 Mei 1948 dengan perjanjian Rumroyen. Setelah itu pun juga masih ada perundingan kembali yang dilakukan di tanggal 27 Desember 1949 berkaitan dengan konferensi Meja Bundar. Di saat itulah konflik boleh dikatakan sudah berakhir dan juga ada pengakuan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Perang memang hanya menghasilkan kesengsaraan dan penderitaan, khususnya bagi warga sipil. Namun,
terkadang perang menjadi jalan menuju perdamaian. Peringatan hari sejarah bagi kita sangat penting, karena peristiwa tersebut merupakan bagian dari sejarah atau peradaban yang ada di Yogyakarta yang tidak bisa kemudian kita lupakan begitu saja. Karena dengan kita mengetahui sejarah, maka akan memberikan pemahaman, pelajaran, dan juga inspirasi kepada generasi muda untuk mengambil nilai-nilai penting, nilai-nilai luhur yang bisa dilakukan. Sehingga apa yang kemudian dilakukan oleh beliau-beliau sebagai pendahulu kita tentu saja menjadi kocok penggolo bagi kita semua untuk kemudian menghadapi masa depan kita supaya lebih bagus lagi.